itu tidak sopan untuk memasukkan nama grup dan member yang bahkan tidak dekat dengannya. Kasih dong aku jasa plus, nanti aku kasih gini. Jadi ada netizen yang berkomentar, Hanyesul gimana sih dengan rumor bahwa kamu itu nge-slap Jennie gitu. Halo, what's up guys, I'm Yusokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Dan buat yang lagi liburan, selamat liburan. Dan buat yang lagi rebahan di rumah, ya udah rebahan aja ya. Lanjutkan rebahan kalian. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik seputar dunia per-K-popan yang lagi panas banget diperbincangkan nih guys. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas bagaimana kerjasama dari JYP dan juga SM Entertainment. Nah baru-baru ini JYP Entertainment itu dikabarkan telah mengakuisisi saham dari anak ya, dicatat anak dari SM Entertainment, yaitu Diryu. Ya siapa tahu kan kalian itu nanti salah tanggap gitu kan. Jadi seberapa besar sih JYP ini mengakuisisi saham dari anaknya SM Entertainment yaitu Diryu? Nah guys, baru-baru ini SM Entertainment dan juga JYP Entertainment telah bergandengan tangan bersama-sama untuk menjadikan Diryu Bubble sebagai platform global. Nah pada tanggal 4, SM Entertainment sebagai perusahaan induk dari Diryu telah mengumumkan anak perusahaan kami, SM Studio, telah memperkuat kerjasamanya bersama dengan JYP yang telah mengakuisisi 23,3% saham Diryu untuk menciptakan Diryu Bubble melalui sinergi antara kedua perusahaan dengan jaringan global. Kami juga telah menetapkan tujuan untuk tumbuh menjadi platform seluler yang kompetitif di pasar. Bisnis inti dari Diryu Bubble adalah platform layanan untuk bertukar pesan pribadi khusus dengan artis dalam bentuk obrolan 1:1. Diluncurkan pada tahun 2020 dan memiliki pengguna global sebagai pelanggan utamanya dengan proporsi pengguna luar negeri mencapai 68%. Dan saat ini ada 13 perusahaan termasuk SM dan juga JYP bekerja dengan lebih dari 150 artis. Sebelumnya, SM dan juga JYP mendirikan Beyond Live Corporation, sebuah perusahaan khusus untuk konser online pertama di dunia, Beyond Live, pada Agustus tahun lalu. Dengan akuisisi JYP atas saham Diryu, kedua perusahaan diharapkan dapat semakin mempererat hubungan kerjasama mereka. Wah, congratulations sekali lagi ya atas kerjasama dari JYP dan juga SM Entertainment. Dan kerjasama dari JYP dan juga SM Entertainment ini membuktikan kepada kita semua bahwa sekarang industri hiburan Korea Selatan itu makin keras atau kompetitif persaingannya. Karena apa? Karena persaingan mereka sekarang bukan hanya tentang musik dan juga musik saja, tapi persaingan mereka juga sekarang sudah merambah ke platform yang digunakan oleh para K-popers termasuk yang Diryu. Karena seperti yang kalian tahu guys, bahwa bukan hanya Diryu saja yang dapat menghubungkan kita dengan idol. Karena guys, seperti yang kalian tahu, bukan hanya Diryu saja yang dapat menghubungkan kita dengan idol yang kita cintai, ya. Tapi ada juga berbagai platform yang dapat menghubungkan kita dengan artis yang kita sukai. Misalnya kayak Weverse, lalu ada juga Universe. Habis itu ada apa lagi ya? Intinya banyak banget sih. Dan bisnis platform seperti ini emang menghasilkan keuntungan yang besar gitu. Dan aku juga tidak tahu ya berapa pendapatan mereka karena pengguna dari Diryu itu banyak banget loh guys. Dan berapa sih untuk keanggotaan Diryu? Mahal banget kan? Habis itu juga kalau kita mau mengakses fitur yang ini, fitur yang itu harus bayar lagi kan. Waduh, mantap banget sih bisnis yang satu ini, benar-benar menjanjikan banget. Intinya adalah yang terbaik aja buat mereka ya. Semoga kedepannya makin sukses dan juga makin besar. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini adalah tentang Raffi dan juga Red Velvet. Apa yang terjadi nih di antara mereka? Member grup Fix yaitu Raffi baru saja merilis mini album keempat Roses pada tanggal 3 Mei. Secara khusus album tersebut berisikan total 7 lagu dan ditulis serta disusun oleh Raffi sendiri. Namun penggemar menyoroti salah satu lagunya yakni Red Velvet dan berbagai pendapat di komunitas online. Sebenarnya dalam judul lagu saja sudah mengingatkan kita pada girl group dari SM Entertainment yaitu Red Velvet. Dalam lirik lagunya juga terdapat kata-kata seperti Dum Dum dan juga Russian Roulette, serta menyisipkan nama member dari Red Velvet yaitu Soyoung atau Choi serta nama dari Gary. Yang menjadi kontroversi adalah Raffi menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan media bahwa lagu Red Velvet adalah cerita tentang kue Red Velvet. Aku ingin mengekspresikan temperatur manis dengan meminjam bahan Red Velvet sebagai elemen yang bisa menyenangkan untuk dimasukkan ke dalam lirik. Dum 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 dum. Lirik lagu Red Velvet juga disertakan karena secara intuitif mengingatkan pada girl group, aku memutuskan untuk membuatnya lebih menyenangkan. Ketika ditanya apakah dia dekat dengan Red Velvet, Raffi berkata, tidak.
Nah, pendapat penggemar terbagi dalam hal ini. Disebutkan bahwa itu tidak sopan untuk memasukkan nama grup dan member yang bahkan tidak dekat dengannya dalam lirik lagu yang telah dirilis secara resmi. Ia juga dikritik karena tidak memahami perasaan dari member Red Velvet yang disebutkan dalam lirik tersebut. Beberapa bahkan mengangkat isu pelecehan seksual terhadap Red Velvet dikarenakan lirik yang dicampur dengan ekspresi yang provokatif. Belum dikonfirmasi juga apakah Ravi mendapatkan izin resmi dari para member atau agensinya untuk mengomentari lirik terkait Red Velvet. Meski Ravi mengatakan dia tidak dekat dengan Red Velvet, dia sebelumnya pernah berkolaborasi loh guys dengan member Red Velvet sebelumnya. Ravi kan merilis remake nih dari Cool Sorry pada Agustus tahun lalu. Kerjasama dengan Yeri dan juga Kim Woo Sok dari Attention, mereka juga muncul dalam musik video bersama sebagai saudara. Dan terkait kontroversinya yang lagi panas banget, Ravi di sini itu telah meminta maaf secara resmi. Dan berikut adalah ungkapan permintaan maaf dari seorang Ravi. Kita baca bersama-sama ya guys. Halo, ini Ravi. Saya ingin berbicara tentang kontroversi yang terkait dengan lagu dari album baru saya yaitu Roses. Pertama, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada member Red Velvet yang disebutkan dalam lirik dan juga kepada staf dari SM Entertainment. Juga saya minta maaf kepada semua penggemar yang telah mengawasi saya. Saya seharusnya meminta maaf lebih awal, namun saya terlambat, dan saya minta maaf untuk itu juga. Saya banyak berpikir tentang bagaimana saya harus bertanggung jawab untuk ini, dan hari ini saya secara pribadi menelpon SM Entertainment untuk meminta maaf kepada member Red Velvet dan juga agensi. Tentu saja saya di sini merasa bertanggung jawab dan menyesal telah menciptakan situasi ini sejak awal. Saya merenungkan keadaan saya tentang situasi saat ini, tidak hanya sebagai Ravi saja, tetapi juga sebagai orang yang bertanggung jawab atas grup Blade. Sayangnya, saat mengerjakan lagu ini, saya tidak menyadari bahwa orang akan merasa liriknya tidak nyaman. Lagu ini dimaksudkan untuk mengekspresikan energi yang manis dan juga cerah. Tetapi karena grup tertentu disebutkan, adalah tanggung jawab untuk saya dan memikirkan bagaimana perasaan si artis dan juga penggemar mereka di saat saya menulis lirik ini. Setelah berkonsultasi dengan distributor, kami memutuskan untuk menghapus lagu tersebut dari situs streaming music dan juga mungkin perlu waktu ya, tetapi kami di sini akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Juga saya akan terus berpikir dengan hati-hati lagi di masa depan. Sekali lagi, saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang kecewa dengan kejadian ini dan saya juga akan terus bekerja untuk mencoba dan menunjukkan sisi baik dari diri saya tanpa mengecewakan Anda semua. Oke guys, itu adalah permintaan maaf dari seorang Ravi. Katanya ya, dia itu telah menghubungi pihak SM Entertainment secara pribadi dan juga meminta maaf kepada para member Red Velvet melalui staf dari agensi SM Entertainment. Dan dia juga meminta maaf pada kalian semua atas apa yang dituliskan oleh Ravi dalam lirik tersebut. Menurut aku secara pribadi ya, sebenarnya nggak ada masalah sih kalau Ravi mau membuat lagu tentang Red Velvet gitu. Seandainya kalau dia tidak membuatnya kentara banget atau lebih mengarah ke Red Velvet seperti memasukkan nama dari anggota dan juga memasukkan lirik-lirik lagu dari Red Velvet, I think is okay ya, karena Red Velvet sendiri kan itu juga mengarah pada cake kayak gitu ya, mengarah pada kue. Tapi di sini kesalahan dari Ravi adalah dia di sini juga masukin nama dari member Red Velvetnya yaitu Joy dan juga Yeri. Ini yang ngebuat banyak sekali dari para rebel itu mengkritik Ravi atas apa yang dilakukan. Menurut aku juga Ravi sebenarnya salah sih dalam hal ini gitu. Sebenarnya juga kalau membuat pembenaran juga agak sulit gitu. Jadi dia emang salah di sini. Intinya yang terbaik aja buat mereka ya. Semoga permasalahan ini juga dapat segera selesai. Kalau kalian sendiri melihat bagaimana lagu dari si Ravi yang Red Velvet ini bagaimana, langsung aja komen di kolom komentar. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu aktris yang lagi heboh banget atau lagi panas banget nih guys. Banyak sekali rumor-rumor yang terjadi dengannya setelah dia ini mengungkapkan siapa sih pacarnya saat ini gitu. Jadi artis yang aku maksudkan adalah Han Ye-sul. Rumor-rumor tentang Han Ye-sul ini apa aja sih? Yang pertama adalah rumor tentang pacarnya yang disebutkan sebagai cowok panggilan. Tahu nggak maksud dari cowok panggilan itu apa? Yups, itu benar banget pinter Anda. Yang kedua adalah rumor tentang bagaimana dia ini menampar Jennie. Yang ketiga adalah rumor tentang keterlibatannya dalam kasus Burning Sun. Waduh, banyak banget ya rumornya. Oke, kita mulai dulu ngebahas tentang bagaimana rumor dari Han Ye-sul tentang pacarnya yang disebutkan sebagai cowok panggilan. Jadi cinggu, aktris Han Ye-sul itu sebelumnya pernah mengaku bahwa dia bertemu dengan pacarnya di sebuah bar karaoke. Lalu laporan dispatch di sini telah menuduh banyak rumor yang berbeda tentang pacarnya. Jadi dispatch di sini menyebutkan bahwa pacarnya ini itu merupakan seorang cowok panggilan. Dan sementara kejujurannya mungkin menyegarkan bagi sebagian orang, dia mulai menerima reaksi keras dari orang lain. Seorang netizen tertentu juga telah mengambil tindakan sendiri dan membuat petisi resmi ke Blue House
mengenai pacar dari aktris tersebut yang diketahui namanya adalah Ryu Song Jae. Di berbagai negara, ruang karaoke itu memang sebuah hal yang sering digunakan ya untuk ya liburan gitu ya, untuk nyanyi-nyanyi bareng, asik-asik bareng. Intinya untuk bersenang-senang lah kalau di tempat karaoke. Dan khusus untuk di Korea sendiri, budaya karaoke menjadi salah satu yang penting di negara tersebut. Dikarenakan ruang karaoke dapat ditemukan di hampir setiap jalan di negara Korea. Ruang bernyanyi pribadi ini juga disebut dengan norebang. Dan hal ini juga banyak digambarkan di dalam drama Korea dan juga movie-movie Korea. Bener nggak? Kalian pasti udah ngelihat kan tentang hal tersebut? Namun guys, ternyata ada beberapa tempat karaoke yang mana tempat karaoke itu tidak sebenar-benarnya adalah karaoke. Namun di sana ada sebuah rahasia khusus yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, jenis bar kehidupan malam dewasa ini biasanya didirikan sebagai agent, di mana ada klien yang akan meminta ditemani pada malam hari mereka. Para penamping biasanya dipanggil ke kamar pribadi, di mana mereka akan menghibur klien mereka dengan bernyanyi, minum, dan juga menggoda mereka. Menjadi pendamping sebenarnya bukanlah hal yang ilegal sih, boleh-boleh aja dilakukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana stigma dari masyarakat Korea terhadap para pendamping yang sering bekerja di karaoke tersebut. Jadi, reputasi negatif dari para pendamping ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah ketika ada klien yang meminta, "Yuk, kasih dong aku jasa plus, nanti aku kasih gini." Ya udah, biasanya sih ada para penamping kan yang ngasih ini ya, jadi mereka melakukan hal itu deh. Inilah yang membuat stigma dari masyarakat Korea terhadap para pendamping di karaoke itu emang benar-benar kayak negatif gitu guys. Jadi di saat ada laporan dispatch yang menyebutkan bahwa si pacarnya ini selain menjadi pendamping tapi dia juga menjadi cowok panggilan, banyak sekali yang memberikan kritikan kepada pacar dari Han Ye-sul. Dan gak hanya itu saja, Han Ye-sul sebagai pacar juga dikritik keras loh guys. Apalagi kan Han Ye-sul ini sebagai seorang aktris gitu ya. Jadi sebenarnya sih banyak orang yang menginginkan supaya dia ini mendapatkan cowok yang lebih baik, alias cowok yang latar belakangnya juga baik gitu guys. Dan coba sekarang kita lihat ya bagaimana laporan dari Dispatch. Karena Dispatch sendiri itu kan gali informasinya ya. Aduh, Dispatch emang bener-bener sih ya. Aduh, digali sampai ketemu pokoknya guys. Dan di sini mereka itu telah mendapatkan 3 kesaksian. Dimana kesaksian ini digambarkan sebagai orang B, orang C, dan juga orang D. Lalu gimana sih kesaksian dari narasumber-narasumber yang telah didapatkan oleh Dispatch? Oke, kita mulai langsung aja yang ngebedah. Yang pertama adalah kesaksian dari si B. Nah, kalau si B itu mengatakan ia itu lebih seperti seorang cowok panggilan dibandingkan dengan host. Biasanya para staf panggilan itu meminta dukungan finansial secara berkelanjutan dari para klien mereka. Ini sama kasusnya kayak misalnya nih ada cewek yang nebeng sama om-om, itu kan biasanya akan minta uang terus nih sama om-om. Kayak gitu loh maksudnya guys, udah paham. Nah, kita ke narasumber yang C. Kalau si C di sini mengatakan, "Saya mendapat banyak dukungan finansial dari wanita yang sudah menikah ataupun yang sudah bercerai, khususnya bertemu dengan wanita yang sudah beberapa kali menikah. Ia keluar dari tempat karaoke tersebut di bulan September setelah dia itu bersama dengan Han Ye-sul." Jadi sama sih, si C ini juga bersama dengan pacarnya Han Ye-sul ini jobnya sama gitu, sebagai cowok panggilan juga. Karena dia juga mendapat banyak dukungan finansial gitu dari cewek-cewek yang telah menggunakan jasanya dia di karaoke tersebut. I see. Next, kalau si D itu mengatakan, Han Ye-sul berusaha mendapatkannya sebagai seorang aktor. Ada masalah dengan agensinya ketika ia mencoba melakukan hal tersebut. Aku sebenarnya nggak masalah sih kalau aku juga ingin membukakan karir baru untuk pacarku. Tapi aku juga tidak bisa dong menyembunyikan bagaimana masa lampaunya untuk selama-lamanya. Korbannya juga masih banyak sih di luar sana. Waduh, ternyata Han Ye-sul ini mau ya debutin si pacarnya ini juga menjadi seorang aktor. Tapi susah sih buat pacarnya menjadi seorang aktor. Karena ya you know lah ya guys, pekerjaan seperti itu ya. Bukan kayak merendahkan sih, tapi you know lah pandangan dari orang Korea itu seperti apa. Mungkin kalau di Indonesia masih ada keringanan lah gitu. Meskipun awal-awalnya dihujat, nanti kan mereka juga mendapatkan ini simpati juga dari netizen Indonesia. Tapi kalau di Korea beda lagi nih guys. Kalau dari awalnya udah bekerja seperti itu, nanti dia ini pasti akan dicap jelek dan juga dicap jelek. Jadi emang sulit sih untuk mendebutkan pacar Han Ye-sul ini sebagai seorang aktor. Dan kemarahan terhadap Han Ye-sul dan dugaan masa lalu pacarnya mungkin ada hubungannya juga dengan stigma dari para penamping yang disebutkan sangat negatif nih guys. Aktris itu juga mengakui dalam postingan Instagram yang panjang bahwa dia bertemu dengan Ryo Song Jae di sebuah bar karaoke. Meskipun dia tidak menyebutkan bahwa bar karaoke menyediakan layanan pendamping, netizen dengan cepat menyimpulkan bahwa jika dia bekerja di bar karaoke, kemungkinan besar dia merupakan pendamping pria. Dikarenakan norebang juga tidak pernah mempekerjakan pekerja tambahan untuk menghibur pelanggan mereka.
mereka. Sejak unggahan Instagramnya, Han Ye-seul dan juga pacarnya telah menjadi topik hangat, menjadi berita utama di Korea Selatan hari demi hari. Di tengah kehebohan tersebut, ada seorang netizen yang telah meluncurkan petisi resmi yang meminta penyelidikan atas masa lampau pacar dari aktris tersebut. Si pembuat petisi mengatakan, kami ingin klarifikasi mengenai kontroversi saat ini mengenai pacar dari Han Ye-seul. Mereka bilang dia itu mantan pekerja karaoke, tapi bukankah menggunakan resepsionis pria di fasilitas ini merupakan hal yang ilegal? Karena kebingungan, saya pun mengajukan keluhan tambahan ke Kementerian Keamanan Pangan dan juga obat-obatan. Kami meminta Kementerian Keamanan Pangan dan juga obat-obatan untuk secara jelas menyajikan undang-undang standar tentang penggunaan resepsionis pria, baik apakah itu hostnya, karaoke-nya, dan juga lain-lain, sehingga kekacauan yang sedang berlangsung dapat dihentikan. Waduh, sampai dibuatin petisi loh guys sama netizen supaya permasalahan ini dapat segera selesai, karena permasalahannya juga terus berlarut dan juga berlarut. Tapi kalau udah campur tangan di Dispatch sih, waduh parah juga sih ya, karena Dispatch kan udah join nih, udah campur tangan nih, jadi emang agak sulit sih. Dan aku rasa sih banyak yang akan percaya sama Dispatch. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dispatch? Karena Dispatch di sini juga telah membawa kesaksian dari narasumber-narasumber sih. Jadi emang banyak yang percaya sama Dispatch juga nih guys. Makanya kontroversi ini juga makin besar dan juga makin besar. Dan selain itu Han Ye-seul ini juga banyak sekali rumornya. Salah satunya adalah rumor tentang bagaimana dia menampar Jennie gitu ya. Habis itu kan dia udah ngunggah nih sebuah fotonya ya di mobil-mobil gitu. Jadi ada netizen yang berkomentar, Han Ye-seul gimana sih dengan rumor bahwa kamu itu nge-slap Jennie gitu. Habis itu Han Ye-seul pun berkomentar nih, aku bahkan tidak pernah bertemu dengan Miss Jennie sekalipun. Itu adalah tanggapan dari si Han Ye-seul. Jadi dari hal itu dapat kita simpulkan ya bahwa rumor tentang hal itu juga tidak benar. Jadi kepo nih, yang ngebuat rumor itu siapa sih? Dan dapetin ide tentang hal ini gimana coba? Apakah mereka sengaja di sini memasukkan Jennie? Aku rasa sih emang sengaja banget ya, karena Jennie kan memiliki impact yang besar ya. Jadi mereka mungkin adalah hatersnya Han Ye-seul dan sengaja memasukkan nama Jennie, karena kalau mereka membuat rumor tentang Han Ye-seul yang nampar Jennie, itu pasti akan ngebuat banyak sekali dari netizen yang akan mengkritik si Han Ye-seul. Tapi tolong dicatat sekali lagi ya guys, bahwa Han Ye-seul itu tidak pernah menampar Jennie, karena dia juga tidak pernah bertemu dengan Jennie sekalipun. Oke, jadi rumor tentang hal itu adalah rumor yang palsu. Selain tentang komentar yang menyuruhnya supaya menjawab tentang rumor tersebut, ada juga yang berkomentar, jangan jadi Nancy Lang deh kamu. Jika orang-orang di sekitarmu mengatakan pria itu jahat, maka dia benar-benar tidak baik. Habis itu dijawablah nih sama si Han Ye-seul gitu, aku sudah sering berkencan, dan juga menurutku pria ini juga benar-benar baik. Bener sih ya, ngapain kita peduliin omongan orang gitu. Kalau kitanya sendiri nganggap pria itu baik, alias kita ini dalam hati merasa bahwa oh orang ini baik buat gue gitu, ya udah lanjutin aja gitu. Karena biasanya orang-orang kan juga ngejudge-nya dari satu mata gitu. Sedangkan kita yang kenalan pria itu juga mungkin lama gitu ya, apalagi seorang Han Ye-seul gitu. Aku rasa dia juga tidak segabah itu untuk menjalani keseriusan dengan pacarnya saat ini. Next ke komentar yang berikutnya, ada juga yang berkomentar kayak gini nih sama dia. Pergi deh dari sini kamu ya, tidak ada yang tersisa di dalam dirimu kecuali kepalamu yang kosong. Habis itu Han Ye-seul ngejawab dong, jika kamu tidak suka aku ya udah sih, kamu aja yang pergi. Waduh, savage banget guys. Dan selain itu ada juga yang memintanya supaya dia itu menjelaskan tentang skandal dari Burning Sun. Karena sebelumnya Garo Zero Institute itu telah menyeret nama Han Ye-seul ke dalam kasus Burning Sun. Nah di sini si Han Ye-seul menjawab, tunggu aja ya, nanti tinggal tunggu waktu aja yang akan menjawab semuanya. Dan sebelumnya Han Ye-seul juga telah mengkritik Garo Zero Institute gitu, dikarenakan telah menyeret namanya. Han Ye-seul sendiri itu telah membantah semua tuduhan yang diberikan oleh Garo Zero Institute. Dan baru-baru ini agensi dari si Han Ye-seul itu juga akan mengambil tindakan yang serius terkait apa yang terjadi dengan artisnya. Karena baru-baru ini banyak sekali rumor yang tidak baik menimpa si Han Ye-seul. Dan buat pacarnya Han Ye-seul semoga dapat tahan juga ya, karena ini itu emang resiko guys. Resiko yang harus kita ambil di saat kita itu berkencan dengan idol K-pop ataupun artis Korea yang namanya besar. Pasti kehidupan kita di masa lampau akan digali dan juga digali. Ih, ngeri juga ya. Lebih baik pacaran sama orang-orang biasa aja deh. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.